Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Alexander. Saya dosen pengasuh mata kuliah Sistem Dinamik dalam Kebijakan Publik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua materi, yaitu materi pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua mengenai Sistem Dinamik dalam Kebijakan Publik. Materi 1 mengkaji tentang bagaimana sistem dinamik dan bagaimana kebijakan publik, kemudian peran sistem dinamik dalam kebijakan publik. Kemudian materi kedua berhubungan dengan konsep dan cara berpikir yang ada dalam kajian sistem dinamik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung pada materi pertama tentang kebijakan publik dan sistem dinamik. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab dalam materi ini, yaitu apakah kebijakan publik, kemudian apa itu analisis sistem dinamik, dan mengapa sistem dinamik itu diperlukan dalam kebijakan publik. Mahasiswa sekalian, kalau kita bicara apa itu kebijakan publik dari sisi histori, substansi, dan policy, kebijakan publik adalah satu kajian yang terlahir dari keresahan para ahli mengenai peran ilmu sosial dalam memecahkan permasalahan publik. John Dewey pada tahun 1927 menulis tentang public and its problem, bagaimana permasalahan-permasalahan publik itu harus dijembatani dengan pengetahuan-pengetahuan sosial yang aplikatif. Kemudian Robert Linz mempertajam kajian itu dengan tulisannya yang berjudul Knowledge Forward, untuk apa ilmu pengetahuan. Di akhir artikelnya, Robert Linz menyatakan bahwa sebenarnya kebutuhan esensial saat ini adalah bagaimana ilmu sosial ini dapat berperan untuk memecahkan permasalahan publik. Artikulasi secara ilmiah pertama kali dikembangkan oleh Harold Lasswell pada tahun 1951 tentang konsep-konsep ilmu kebijakan, dan konsep ini menjembatani tentang relevansi ilmu kebijakan yang menjembatani hubungan kebijakan publik dengan kajian ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial. Sehingga dalam konteks itu, ketika kita bicara apa itu kebijakan, ilmu kebijakan, maka ilmu kebijakan itu pertama adalah ilmu yang terdiri atau terframing sebagai ilmu yang memecahkan atau berorientasi pada permasalahan-permasalahan publik. Jadi kebijakan publik adalah ilmu yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan publik. Untuk itu, maka yang kedua, framing kedua adalah ilmu kebijakan ini untuk dapat memecahkan permasalahan publik, dia harus terdiri dari multi kajian, multidisipliner. Karena satu pendekatan saja tidak akan dapat memecahkan kompleksitas masalah publik. Dengan demikian, yang ketiga, bahwa ilmu kebijakan publik ini adalah ilmu yang bersifat normatif sekaligus sebagai ilmu yang bersifat value oriented. Jadi ketika orang bicara apakah kebebasan nilai, justru kajian kebijakan publik itu tidak bebas dari nilai, karena dalam kebijakan publik terkandung kepentingan-kepentingan publik yang di dalamnya juga terdapat value, terdapat nilai, terdapat norma, terdapat permasalahan substansial yang harus dipecahkan. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu sistem dinamik? Sistem dinamik adalah kerangka berpikir sistem yang bersifat dinamis dalam suatu konteks sistem, di mana sistem itu tidak disebabkan oleh pengaruh dari luar, tidak disebabkan oleh exogenous explanation. Namun permasalahan dalam sistem itu adalah permasalahan yang disebabkan oleh struktur internal sistem, endogenous explanation. Artinya fokus utama dari metodologi sistem dinamik adalah bagaimana memperoleh permasalahan atas suatu sistem, sehingga langkah-langkah pemecahan masalah memberikan umpan balik pada pemahaman sistem. Baik, dalam konteks praktis, kemudian sistem dinamik ini adalah bagian dari dunia nyata yang terdiri dari berbagai unsur yang merupakan sekumpulan komponen dan proses untuk saling berinteraksi yang direncanakan berdasarkan konsep yang dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dinamika dalam satu sistem ini dapat dimaknai sebagai perubahan dan penyesuaian yang selalu terjadi
karena perubahan itu sendiri, dinamisasi dari satu fenomena itu bersifat konstan. Tujuan model sistem dinamis adalah untuk mempelajari, mengenali, dan memahami struktur kebijakan dan delay suatu keputusan yang mempengaruhi perilaku sistem itu sendiri, sehingga akan diperoleh suatu prediksi terhadap gerakan atau perilaku dari sistem. Baik, kemudian kalau kita menjawab pertanyaan yang terakhir, mengapa sistem dinamik diperlukan bagi satu kebijakan publik, kita kembali, apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik itu terorientasi dari multi problem masyarakat, sehingga dibutuhkan multi kajian. Ada kajian ekonomi, ada filsafat, pilihan publik, pengolahan informasi, struktur sosial setidaknya, sehingga ini melahirkan suatu dinamika, karena keragaman menuntut multi kajian. Nah, rasionalitas, kemudian pendekatan yang digunakan itu menuntut suatu pendekatan yang bersifat dinamis untuk memecahkan permasalahan publik yang kompleks. Disinilah sebenarnya pentingnya analisis dinamik, sistem dinamik dalam kebijakan publik, karena publik problem itu sendiri adalah permasalahan yang kompleks, sehingga diharapkan nanti dalam kajian kebijakan publik ini memang benar-benar berasal dari permasalahan yang ada atau yang tumbuh dan berkembang dalam sistem realitas, sehingga tidak ada konsep yang dikaji tapi tidak ada dalam sistem dunia nyata, atau sebaliknya tidak ada sesuatu variabel yang sebenarnya ada dalam sistem tapi tidak dikaji dalam satu konsep kebijakan, sehingga nanti diharapkan hasil dari riset kebijakan atau analisis kebijakan ini menjadi suatu prediksi yang memang benar-benar menjadi rekomendasi dan dapat dilaksanakan dalam realitas dunia atau sistem yang nyata. Baik, selanjutnya saya ingin memberikan materi kedua tentang konsep sistem dan cara berpikir sistem. Kalau kita bicara apa itu sistem, sistem didefinisikan sebagai kelompok komponen yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebuah sistem ini adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian. Satu, masing-masing dapat mempengaruhi kinerja. Kedua, tidak ada yang dapat memiliki efek independen, dan tidak ada subkelompok yang dapat memiliki efek independen secara keseluruhan. Dengan demikian, menurut Eckhoff, sistem adalah keseluruhan elemen yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian independen atau subkelompok bagian, karena mereka terikat secara interdependensi yang beroperasional untuk mencapai tujuan. Baik, kemudian kalau kita lebih mendalam mengenai bagaimana cara berpikir satu sistem, dalam kajian organisasi, cara berpikir sistem adalah bagian dari suatu proses pembelajaran organisasi. Kalau kita mempelajari apa yang dikemukakan oleh Peter Senge dalam buku Fifth Discipline, cara berpikir sistem atau system thinking, ini adalah bagian dari kelima model, di samping model mental, model keahlian pribadi, visi bersama, dan team learning. Ada sistem thinking, ada model sistem thinking, di mana cara berpikir sistem ini penting sebagai bagian dari cara melihat bahwa kita memiliki keterkaitan dengan dunia luar, dan apa yang kita lakukan dalam satu bagian sistem ini akan mempengaruhi, akan menyebabkan sesuatu terhadap bagian lain, sehingga ada interkoneksi, ada interrelasi dalam satu sistem. Cara berpikir sistem itu paling tidak ada empat komponen. Pertama, ada forest thinking atau berpikir melihat gambar besar keterkaitan satu bagian dengan bagian lain. Jadi kita berpikir dalam konteks seperti kita melihat hutan rimba, di mana satu pohon memiliki keterkaitan dengan pohon-pohon lainnya.
Comprehensive thinking ini penting untuk melihat bahwa kita adalah bukan bagian yang terpisah dari bagian lain. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang satu subsistem lakukan itu akan berpengaruh terhadap sistem lainnya, subsistem lainnya. Kemudian dynamic thinking ini cara melihat bahwa tidak ada sesuatu yang abadi, tidak ada sesuatu yang konstan dalam konsep realitas. Semua berubah. Tidak ada yang statis, semua dinamis, semua berubah. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, operational thinking adalah cara berpikir mengenai bagaimana kita memahami sesuatu itu terjadi, bagaimana sesuatu dapat bergerak, bagaimana sesuatu dapat menyebabkan satu lainnya. Jadi tidak saja berpikir A berpengaruh menyebabkan pengaruh terhadap B, tapi bagaimana A itu mempengaruhi B, atau sebaliknya B juga mungkin dapat mempengaruhi A. Kemudian yang keempat, cara berpikir sistem adalah berhubungan dengan closed loop thinking, menyadari bahwa sebab dan akibat tidak selalu terjadi secara linear, bahkan juga sering terjadi akibat menjadi pengaruh terhadap sebab. Nah, jika kita berpikir peningkatan satu variabel akan meningkatkan variabel lain, X dan Y itu berpikir secara linear. Dalam realitas mungkin juga terjadi jika X meningkat, maka Y akan turun, atau sebaliknya Y yang justru kemudian mempengaruhi secara reciprocal terhadap X. Jadi hubungan ini disebut closed loop thinking. Baik, substansi sistem ini terdiri dari elemen, memiliki interkoneksi, saling berhubungan, kemudian melakukan suatu fungsi dalam rangka mencapai tujuan, dan yang terakhir, tidak ada sistem yang tidak mempunyai batasan atau sistem boundary. Berdasarkan keluaran ini, sistem dapat dibagi menjadi dua. Pertama, sistem yang terbuka, yang kedua, sistem yang tertutup. Sistem terbuka terjadi ketika input menghasilkan feedback, tapi feedback ini tidak berpengaruh terhadap input. Artinya, sistem tidak mengamati maupun bereaksi dengan performanya, sehingga tidak memiliki kendali atas perilakunya di masa yang mendatang. Sebaliknya, dalam sistem yang tertutup, ini terdapat feedback, yaitu sistem ini menghasilkan, subsistem menghasilkan output, dan output ini dalam mekanisme umpan balik akan mempengaruhi unsur-unsur yang berada dalam sistem, sehingga output ini dapat mengendalikan atau mempengaruhi input di masa yang akan datang. Baik, mekanisme mempengaruhi input ini disebut mekanisme umpan balik. Umpan balik ini terbagi dua, yaitu umpan balik positif dan negatif. Umpan balik positif ini terjadi ketika ketika output dalam mekanisme umpan balik mempengaruhi input dengan konsep meningkatkan elemen-elemen sistem. Sebaliknya, umpan balik negatif ini terjadi ketika umpan balik ini memberikan pengaruh negatif atau memberikan koreksi terhadap suatu sistem, sehingga jika umpan balik negatif yang dihasilkan, sistem ini akan dapat terdistorsi. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama dan kedua dalam sistem dynamic dalam kebijakan publik. Pertanyaan, saran ini dapat diberikan kepada saya, atau diskusi dapat kita lakukan untuk dapat menguasai materi pertama dan kedua dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.